Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 395. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah dia mengancammu? Aditya menunjuk ke arah Johnny dan bertanya pada Felicia. Felicia sudah sangat cemas saat ini. Dia mengajak Aditya berkencan malam ini. Dia hanya ingin bertemu Aditya untuk terakhir kalinya. Tetapi dia tidak ingin menyakiti Aditya. Tapi sekarang, setelah menjadi sasaran Johnny dan ditemukan di sini, Felicia sangat takut Aditya akan mendapat masalah. Aditya, bisakah kamu berhenti bertanya lebih banyak? Cepat keluar dari sini, Felicia berkata dengan keras dan cemas. Pergi, haha. Apakah aku masih bisa membiarkan anak ini pergi? Johnny mencibir dan melambai kepada dua anak buahnya di belakangnya. Kedua anak buah Johnny itu segera bergegas maju dan berdiri di belakang Aditya. Aditya bahkan tidak menoleh ke belakang, dan dia bahkan tidak memperhatikan dua anak buah Johnny di belakangnya. Johnny, jangan main-main. Aditya hanyalah temanku. Dia tidak mengganggumu. Mengapa kamu mempersulitnya? Felicia berkata pada Johnny dengan cemas. Hah, teman, menurutku dia kekasihmu. Pria ini diam-diam berkencan dengan wanitaku, dan dia belum menyinggung perasaanku. Johnny mendengus dingin. Aditya benar-benar tidak tahan dengan tatapan arogan Johnny. Kali ini dia menarik Felicia ke sisinya dan langsung memeluk pinggang rampingnya. Jadi bagaimana jika aku menyinggung perasaanmu? Dia tidak akan pergi bersamamu besok, dan kamu tidak bisa membawanya pergi. Aditya memandang Johnny dan berkata dengan nada mendominasi. Brengsek, mata Johnny melebar karena marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Aditya tidak hanya tidak takut, tetapi akan memprovokasi dia dengan cara ini. Nak, apakah kamu mencari kematian? Singkirkan tanganmu. Apakah kamu berani menyentuh wanitaku? Johnny memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Tangannya mencapai pinggangnya dan dia mengeluarkan belati yang cerah. Bagaimana Aditya takut dengan taktik Johnny? Saat ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Oke Johnny, ayo kita bicarakan. Apa yang terjadi antara kamu dan Felicia? Apakah dia berhutang uang atau cinta padamu? Aditya bertanya dengan tenang. Bagaimana mungkin Johnny ingin memberitahu Aditya tentang hal ini? Dia hampir marah sekarang. Dari pandangan pertama Felicia, Johnny kehilangan jiwanya dan terpesona oleh kecantikan Felicia. Saat ini, Aditya sedang memeluk Felicia. Johnny benar-benar ingin memotong tangan Aditya. Kamu dikatakan lumpuh. Aku akan menusukmu sampai mati. Johnny mengumpat dengan marah, bergegas menuju Aditya dengan pisau, dan menikam perut Aditya. Aditya bahkan tidak bersembunyi. Sejak Johnny bergerak, Aditya tahu bahwa kekuatan orang ini rata-rata, yaitu dia hanyalah seorang gangster. Ledakan, Aditya tiba-tiba menendang dan memukul perut Johnny. Aduh, Johnny tertangkap. Dia menjerit kesakitan dan ditendang oleh Aditya hingga dia duduk di tanah. Dia hampir menjatuhkan pisau di tangannya. Ketika kedua pengikutnya melihat Johnny menderita, mereka tiba-tiba menyerang dari belakang Aditya. Aditya bahkan tidak melihat ke belakang, dan menendang kedua pengikutnya ke tanah dengan dua tendangan punggung yang indah secara berurutan. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Johnny dan kedua pengikutnya jatuh ke tanah. Felicia sangat terkejut. Dia cukup mengkhawatirkan Aditya karena Aditya sendirian di sini. Meskipun dia juga tahu bahwa Aditya baik-baik saja di kota Manado, dan latar belakang keluarganya bahkan lebih menakutkan. Bagaimanapun juga, sulit baginya untuk mengalahkan 4 orang hanya dengan 2 tinju. Jadi Felicia masih sangat khawatir dengan Aditya akan menderita kerugian. Tanpa diduga, Aditya begitu kuat sehingga dia bisa menjatuhkan Johnny dan yang lainnya hanya dalam sekejap. Felicia memandang Aditya dengan matanya yang indah, sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Terlebih lagi, Aditya memegangi pinggangnya dan tidak pernah melepaskannya, yang membuatnya tersipu dan jantungnya berdebar kencang, dan perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa-apaan ini? Kamu sudah mati. Johnny bangkit dari tanah dan bergegas maju sambil mengumpat. Dia berharap bisa segera menikam Aditya sampai mati untuk mendapatkan kembali wajahnya. Dua momennya sia-sia di depan Aditya. Ledakan. Tidak ada ketegangan. Begitu Johnny bergegas, dia ditendang ke tanah oleh Aditya. Jangan bergerak. Aditya tidak memberi Johnny kesempatan untuk bangun kali ini, dan menginjak dada Johnny dengan kakinya yang besar. Persetan denganmu. Johnny menjadi marah dan menusuk pergelangan kaki Aditya dengan pisau. Aditya membungkuk dan menangkap pergelangan tangan Johnny yang memegang pisau. Lalu dengan sedikit tenaga, Johnny merasakan sakit yang tak tertahankan. Patah. Johnny menjerit kesakitan dan menjatuhkan pisaunya. Tepat ketika dia hendak memarahi Aditya lagi, dia menerima 7 atau 8 tamparan keras di wajahnya. Bang 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 bang. Aditya menamparkan Johnny dari kiri ke kanan, memukulinya hingga bintang muncul di depan matanya dan darah menetes dari sudut mulutnya. Apakah kamu masih bisa tenang untuk sementara waktu? Aditya memandang Johnny yang terbaring di tanah tanpa berkata-kata, dan bertanya dengan dingin. Johnny tahu dia telah bertemu seseorang yang hebat. Dia memukul 2 kali dan dipukuli seperti ini bahkan tanpa menyentuh pakaian Aditya. Mata anak itu melebar, tapi dia akhirnya menjadi tenang. Aku tidak menyangka kamu cukup mampu. Tapi kamu dalam masalah besar. Menurutku kamu bisa mempersiapkan pemakamannya. Johnny mengancam dengan ganas. Dalam satu kalimat, Aditya sangat senang. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Johnny keberanian untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Haha, kamu benar-benar berani bergerak apapun. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa kamu mengganggu Felicia? Aditya tersenyum dingin. Dia masih ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Umar kehilangan lebih dari 10 miliar di kasino luar negeri. Dia tidak punya cukup uang. Jadi aku meminjamkannya. Jadi dia tidak mati di kasino. Sekarang Felicia setuju untuk menikah denganku. Ke-4 miliar tidak akan digunakan oleh Umar telah membayarnya kembali. Apakah ada masalah? Johnny berteriak kepada Aditya dengan percaya diri. Aditya segera mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Jika itu masalahnya, Umar benar-benar bajingan, dan dia hanya menipu putrinya tanpa berdiskusi. Dan Felicia cukup menjengkelkan. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Bisakah dia melihat dia berkompromi hanya karena 4 miliar? Felicia, benarkah demikian? Aditya bertanya pada Felicia. Felicia mengangguk sedikit. Matanya berputar sedikit merah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa yang kamu janjikan padanya untuk dilakukan? Aditya sangat marah, menunjuk ke arah Johnny, dan bertanya pada Felicia. Seperti yang aku katakan tadi, aku sudah berhutang budi padamu dalam jumlah besar. Bagaimana aku bisa berani meminjam uang darimu lagi? Ketika Felicia mengatakan ini, air mata mengalir dan dia menoleh ke satu sisi. Aditya hampir marah untungnya. Felicia membuat janji dengannya malam ini. Jika tidak, dia tidak akan mengetahuinya bahkan jika dia melompat ke dalam lubang api. Oke, aku sangat terkesan denganmu. Aditya memandang Felicia dan menggelengkan kepalanya. Lalu matanya tertuju pada Johnny yang tergeletak di tanah. Johnny, dengarkan aku. Aku akan memberimu 4 miliar yang kamu bayarkan. Kamu tidak boleh mengganggu Felicia lagi. Bolehkah? Aditya bertanya pada Johnny. Bersambung.